Hai teman-teman semua, kali ini saya ada Xiaomi Mi 4 dan juga Redmi 3 biasa. Eh, ini merupakan video perbandingan dari segi pemilihan ya, ketika kita memutuskan apakah ingin memilih Redmi 3 atau Xiaomi Mi 4. Bukan review ya, tapi hanya perbandingan yang mungkin bisa menjadi acuan teman-teman untuk memilih antara dua smartphone ini, mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Dan perlu saya jelaskan, ini sarung ya, alasnya ya sarung ya, karena saya nggak punya yang lain, cuma ada ini. Jadi mohon maaf kalau sekiranya terlihat kurang bagus, tapi ya oke lah, nggak masalah. Dari kedua smartphone ini sekarang harganya hampir sama, 1,4 atau 1,5 juta, kondisi baru ya. Tentunya Xiaomi Mi 4 yang versi 2 GB RAM-nya, internal 16 dan 4G LTE, sementara Redmi 3 yang Redmi 3 biasa ya, paling standar, yaitu RAM 2 GB, internal 16 GB, dual SIM, hybrid, bisa microSD atau dual SIM. Kalau ini tanpa microSD. Jadi teman-teman dari sini sudah mungkin bisa sedikit punya gambaran smartphone yang harus diambil. Kalau misalnya butuh dual SIM, saya sarankan Redmi 3. Tapi kalau teman-teman cukup satu SIM saja, mungkin ini bisa jadi pilihan. Apa pertimbangannya? Pertama, kalau dari segi fisik ya, meskipun Redmi 3 ini sudah menganut unibody ya, dan metal secara keseluruhan, sementara si Mi 4 ini metalnya hanya samping ya, hanya sisi-sisi sisinya ya, atas bawah ya, atas samping semuanya metal, keren. Tapi belakangnya masih plastik glossy, sementara si Redmi 3 ini sudah full metal, dari semua sisinya full metal, hanya di bagian ini ya, sini sama sini ini plastik karena dia difungsikan sebagai antena. Tapi feel menggenggamnya, saya pribadi cenderung lebih suka yang Mi 4. Apa ya, ya memang seri Mi itu ada nilai plus ya dibandingkan seri Redmi. Apapun itu, karena seri Mi adalah seri tertinggi atau seri flagshipnya dari Xiaomi. Jadi secara body sendiri, jujur meskipun ini full metal, saya masih memilih Mi 4. Digenggam tuh sangat mantep, sangat mantep, berkelas, kelihatan wah gitu. Tapi ini nggak jelek juga. Saya kalau memilih antara dua ini, saya lebih memilih ini untuk body ya. Ya itu mungkin kalau body. Kemudian hal yang dipertimbangkan tadi, ini dual SIM, ini single SIM. Ini dual SIM dengan micro SD, tapi harus gantian dengan SIM 2 atau istilahnya hybrid. Ini satu SIM tanpa slot micro SD dengan memori internal sama-sama 16 GB. Ini penting. Teman-teman ini ketika membutuhkan storage yang lebih, suka nonton video, ataupun suka bikin video, atau suka game-game yang gede, seharusnya sih punya storage yang gede ya. Mungkin ini bisa jadi pilihan, ini bisa ditambah micro SD. Tetapi kalau untuk kinerja smartphone sendiri, dari CPU-nya, dari kecepatannya, nge-lag enggaknya, kemudian performanya, ini jauh di atas Redmi 3 ya. Mi 4 jauh di atas Redmi 3. Kenapa? Ya saya bilang tadi, seri Mi adalah seri flagship, sementara Redmi adalah seri yang bisa dibilang bawah ya. Meskipun secara spesifikasi di atas kertas ini adalah octa-core Snapdragon, octa-core 615 ya. Tetapi pada praktiknya memang 615 ini adalah prosesornya Snapdragon kelas menengah ya. Tentu kinerjanya masih kalah dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon miliknya Mi 4 yang menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 801. Meskipun merupakan CPU jadul, tetapi itu adalah CPU yang sangat bagus, yang sangat berjaya pada masanya. Jadi secara performa ini jauh lebih unggul dibandingkan Redmi 3. Kemudian dari segi layar display,
Nah, ini dari segi display kelihatan ya bahwa Redmi 3 itu kalah kinclong dibandingkan Mi 4. Terlihat ya. Ya, terlihat di sini dari mungkin tulisannya saja sudah terlihat di Redmi 3 ini masih ada semacam gerigi-gerigi yang cukup kasar ya, sementara di Mi 4 ini sangat halus sekali. Itu karena memang resolusi layar dari kedua smartphone ini berbeda. Si Redmi 3 hanya HD, sementara si Mi 4 ini Full HD ya. Tentu saja hasilnya berbeda. Jadi ketika memandang dua layar smartphone tersebut sudah sangat dipastikan Mi 4 jauh lebih nyaman. Kemudian berikutnya kamera. Dari kamera sendiri sama-sama mengusung 13 megapiksel untuk kamera belakang, kemudian 8 megapiksel untuk kamera depannya Mi 4 dan 5 megapiksel untuk kameranya Redmi 3. Hasilnya bisa dikatakan dengan tegas bahwa kamera dari Mi 4 jauh lebih bagus dibandingkan dari Redmi 3. Karena apa? Memang sama-sama 13 megapiksel, tapi dengan software pendukung dan juga sensor yang lebih baik di Redmi 3 ini, ya di Mi 4 ini. Ada dua macam sensor yang ditanam di Mi 4 ini, ada Samsung dan juga Sony. Tapi hasilnya nggak begitu beda, jadi sama-sama bagus. Kalau untuk Redmi 3 saya kurang tahu, yang jelas hasilnya masih bagus Mi 4. Kamera depan sendiri juga jauh lebih bagus Mi 4 dibandingkan Redmi 3 karena resolusinya lebih gede juga, dan juga ini hanya 5 megapiksel. Mungkin bisa kita kasih lihat ya. Flashnya dimatiin aja. Tuh, mungkin dari tampilannya sudah terlihat ya, warnanya lebih tajam kameranya Mi 4 dibandingkan Redmi 3 ya, terlihat ya. Lebih halus, noise-nya lebih banyak yang Redmi 3. Kemudian kamera depan, maaf saya nggak pakai baju. Terlihat juga ya, Mi 4 lebih tegas warnanya, lebih kuat dibandingkan Redmi 3. Jadi bisa dipastikan bahwa kamera Mi 4 jauh lebih bagus dibanding Redmi 3. Kemudian berikutnya yang perlu dipertimbangkan juga baterai. Nah, untuk yang satu ini Redmi 3 menang telak masalah baterai karena Redmi 3 menggunakan baterai dengan ukuran 4100 mAh, sementara Mi 4 menggunakan baterai sebesar 3080 mAh. Meskipun hanya selisih 1000 mAh, pada praktiknya memang Redmi 3 menang telak karena ada beberapa hal yang mempengaruhi dari kinerja baterai tersebut ya. Mana baterai ya, setelan tambahan. Mesin aja. Konsumsi baterai. Mana baterai? Ya, mungkin ini walaupun tidak begitu jelas dan saya mungkin kurang akurat dalam penilaiannya, tapi saya bisa pastikan bahwa Redmi 3 jauh lebih irit daripada Mi 4 karena dia lebih gede kapasitasnya ya, 4100 berbanding 3080. Kemudian layarnya dia hanya HD, sementara Mi 4 ini Full HD, jadi konsumsi dayanya lebih besar dibandingkan HD. Kemudian CPU Snapdragon 801 lebih boros daya dibandingkan Snapdragon 615 miliknya Redmi 3. Jadi itu poin-poin yang krusial yang mempengaruhi performa baterai ya. Karena biasanya yang rakus baterai itu yang pada Android memang layar dan juga CPU ya. Dua komponen tersebut yang sangat mempengaruhi komponen
kekuatan baterai sebuah smartphone. Jadi untuk baterai Redmi 3 menang telak. Kemudian untuk yang lain kayak software pendukung yang lain sama persis ya, sama-sama MIUI, jadi terserah nanti mau install MIUI 7, MIUI 8, pada dasarnya hampir sama, cuma di Mi 4 tentu saja ketika dipakai jauh lebih lancar, lebih nyaman karena memang tidak ada lag. Ini karena CPU-nya lebih bagus, tapi yaitu tadi baterainya lebih boros. Sama-sama dilengkapi remote ini ya, remote TV ya, Air Blaster ya di atas ya. Jadi bisa digunakan untuk remote dua-duanya. Nah, ini di Redmi 3, kemudian ini di Mi 4. Ini perbandingan dimensinya. Mungkin bisa dibilang kalau Redmi 3 ini lebih imut-imut ya untuk bodinya. Sementara Mi 4 kelihatan lebih cowok, lebih maco. Tetapi yang paling disayangkan tentu saja dari Mi 4 ini adalah single SIM dan tidak dilengkapi micro SD card. Sejujurnya saya sendiri juga cukup kecewa dengan performanya sudah cukup bagus, kameranya yang oke, tapi minusnya cukup fatal ya, tidak ada micro SD dan juga tidak dual SIM. Mungkin kalau dual SIM sendiri masih kita bisa maklumi, nanti kita bisa bawa HP yang lain, mungkin HP yang biasa. Tapi kalau untuk micro SD sendiri, tanpa micro SD dengan kapasitas internalnya 16 GB itu sangat kerepotan sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di sini untuk masalah perbandingan antara Redmi 3 sama Xiaomi Mi 4. Oh ya, untuk layar depan sendiri sepertinya Mi 4 ini sudah ada Corning Gorilla Glass-nya ya, sementara Redmi 3 belum. Tapi apapun itu tetap teman-teman semua saya anjurkan untuk memasang tempered glass ya, supaya aman dari benturan. Karena tempered glass itu hanya aman dari gorisan, bukan aman dari benturan. Jadi ketika HP-nya jatuh itu masih tetap akan kalah meskipun Gorilla Glass. Kalau seandainya cuma kegesek itu mungkin Gorilla Glass masih bisa diandalkan. Ya itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan mana yang akan diambil, apakah Redmi 3 ataukah Xiaomi Mi 4 dengan rentang harga yang masih sama di antara 1,4 sampai 1,5 juta. Sebenarnya ada satu lagi yang mungkin patut dilirik, yaitu Mi 4C. Xiaomi Mi 4C itu mungkin penengahnya dari dua smartphone ini ya. Mi 4C dia dual SIM tapi tetap tanpa micro SD, tetapi bodinya plastik. Jadi pilihannya cukup banyak tapi bikin pusing ya. Kenapa tidak ada satu aja yang bodinya bagus, micro SD-nya support, dual SIM, baterai gede gitu aja? Kenapa? Kamera bagus, ini harus ada satu option lagi yang membuat tambah bingung ya. Mi 4C ini harganya juga 1,5 juta. Dia dual SIM, prosesor bagus, layar bagus, tapi tanpa micro SD dan baterainya masih kalah dari Redmi 3. Ya ini cukup membingungkan sebenarnya. Jadi terserah teman-teman ya, mau pilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena harga relatif sama, jadi mungkin agak sedikit pusing. Pilihan yang paling bijak mungkin saat ini Redmi 3 ya. Redmi 3. Kita mengambil beberapa sisi poin dari milik rivalnya, mungkin dari Mi 4-nya katakanlah, dia ya udah body bagus, ini juga bagus. Gitu. Dia dual SIM, Mi 4C juga dual SIM. Tapi ada micro SD-nya. Baterainya paling awet. Tapi dengan kinerja yang sedikit melamban dan kamera yang biasa saja ya menurut saya ya. Tapi apapun itu keputusan di tangan teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak salah pilih dan tidak kecewa di kemudian harinya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.